Income sebuah keluarga adalah cermin income sebuah negara. Apakah benar begitu? Oke, kita urai perlahan. Dalam ekonomi versi keluarga ada dua tipe keadaan ekonominya, yaitu ekonomi lagi bust atau negatif dan ekonomi yang lagi boom atau positif. Kalau ada sebuah keluarga misalnya, sumber pemasukannya hanya dari suami yang bekerja sebagai pegawai, mempunyai banyak hutang di warung, rumah masih ngontrak, maka keluarga itu punya masalah keuangan atau disebut ekonomiknya bust. Ditambah lagi mereka yang mengkredit rumah yang belum lunas dan pendapatannya hanya bergantung dari kantoran tadi. Nekat ngambil kredit mobil, menambah kredit mereka. Sebentar lagi pasti jebol itu perekonomian keluarga tersebut. Bahkan bukan sekadar jebol perekonomian, bisa bubar hubungan pernikahan mereka. Percaya deh. Karena bakal ada kata-kata yang mereka katakan jatuh cinta pakai perasaan tapi mempertahankannya pakai penghasilan. Karena penghasilannya nggak ada, bagaimana bisa mempertahankan cinta? Bubarlah keluarga tersebut. Itu kalau ekonominya lagi bust. Teori klasik dalam bangun ekonomi rumah tangga untuk keluar dari ekonomi bust adalah dengan menambah cash flow atau uang masuk. Kalau suaminya bekerja, maka bagaimana sekarang istrinya membantu income keluarga tersebut, misalnya menjadi broker properti atau jual tanah. Hal ini membuat satu rumah tangga tersebut punya peluang dua macam pendapatan. Satu dari pendapatan suaminya, kedua dari pendapatan istrinya yang berbisnis properti atau menjadi sales properti. Lalu suaminya tadi mempunyai keterampilan, yaitu bisa mengajar silat atau punya ilmu bela diri silat. Sehingga seminggu 2 kali dia menyempatkan pulang kantor mengajar silat. Suami tersebut mendapatkan 2 sumber pendapatan saat ini, ditambah yang ketiga yaitu istrinya. Kemudian dana tersebut dikumpulkan, dibelikan sebidang tanah untuk beternak ayam petelur misalnya, di mana anak-anak mereka bisa membantu setiap hari merawat dan beternak. 2 income suami, 1 income istri, ditambah lagi usaha ayam petelur. Dan aset tanah membuat kandang ayam tersebut nilainya naik terus di luar pendapatan dari bisnis telur ayam tersebut. Inilah yang disebut rumah tangga dengan 5 macam pendapatan atau multiple streaming of income. Kalau ditambah rumah yang ditinggalkan tadi ada kamar yang lebih, dan kamar tersebut dibuat penginapan, dipasarkan melalui Airbnb. Maka keluarga ini benar-benar memanfaatkan setiap jengkal lahannya, setiap senti kepemilikan asetnya dijadikan sumber pendapatan. Mereka menjadi pemilik kemakmuran. Ketika rezeki mereka bertambah, mereka beli lahan lagi untuk bangun kos-kosan. Bulanannya aset tanah tersebut membuat pendapatannya 2 dari 1 aset. 1 dari nilai bangunan, 2 dari pendapatan kos-kosan. Keluarga ini dalam keadaan multiple income dan mereka bisa dikategorikan lagi boom ekonominya. Pada saat lagi boom tersebutlah baru mereka membangun proyek jangka panjang. Ditambah lagi kos-kosannya, ditambah lagi propertinya. Itu adalah strategi ekonomi kalau lagi boom. Janganlah coba mengembangkan bisnis atau usaha selagi ekonomi bust. Nggak akan pernah bisa terbayar balik. Bahkan kalau anggaran pendapatannya tersebut kurang dan belanjanya lebih, sisanya masih masih harus berhutang, nggak akan pernah bisa selesai masalah tadi jika tidak keluar dengan menciptakan multiple streaming of income. Itulah solusi jika kita dalam keadaan ekonomi bust. Sekarang kita tanya, Indonesia ini ekonominya lagi boom atau lagi bust?